selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita hari ini. Dalam pembelajaran kita lanjutkan hari ini dengan pokok bahasan klasifikasi pada makhluk hidup. Klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus perlu mengetahui apa yang harus kita capai dalam proses pembelajaran klasifikasi makhluk hidup ini. Atau dengan kata lain biasa dikatakan tujuan yang kita harus capai dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup ini. Tujuan pengetahuannya adalah mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Sedangkan tujuan keterampilannya adalah mampu membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Jadi yang pertama itu adalah tujuan pengetahuan dan yang kedua adalah tujuan keterampilannya. Baik, kita lanjut. Pada kesempatan ini, sebelum kita lanjut dalam hal-hal yang terkait dengan klasifikasi, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Dalam ilmu pengetahuan alam atau biologi, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama ke dalam suatu kelompok. Jadi, makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok menjadi satu kelompok, itu yang disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi yang sederhana sebenarnya kita selalu menggunakan apakah itu di rumah atau di mana. Misalnya kalau di rumah, di dalam lemari pakaian itu kita kelompokkan yang sejenis. Misalnya kemeja kita kumpulkan satu, kemudian celana kita kumpulkan satu, itu juga termasuk klasifikasi. Dan pada makhluk hidup yang dilakukan itu adalah didasarkan pada ciri-ciri yang dimilikinya. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam pengklasifikasian makhluk hidup ini, maka kita perlu tahu ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tidak hidup. Atau istilah lainnya, benda hidup itu terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup, sedangkan benda tidak hidup terdiri atas kelompok abiotik. Perhatikan istilah biotik dan abiotik. A itu artinya tidak, bios hidup. Berarti ini tidak hidup dan ini hidup, atau ini makhluk hidup. Biotik itu adalah terkait dengan makhluk hidup dan abiotik itu adalah benda mati atau benda tidak hidup. Nah, berdasarkan sifatnya, benda tak hidup juga dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah benda tidak hidup yang bersifat alamiah dan benda tidak hidup yang merupakan buatan. Jadi benda tidak hidup bersifat alamiah dan benda tak hidup buatan. Baik, kita lihat satu persatu. Nah, benda tidak hidup alamiah adalah benda tidak hidup alamiah merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Jadi, tersedia di alam, kita temukan di alam, itu namanya benda tak hidup alamiah. Contoh, tanah, batu, pasir, dan logam sebagainya. Semua ini ada di alam dan tidak ada yang membuatnya secara alami terjadi. Itu disebut benda tak hidup alamiah. Sementara benda tidak hidup buatan, merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Mengapa dibuat? Karena keperluan tertentu. Contoh, meja
itu benda tidak hidup dibuat oleh manusia, kursi, mobil, dan robot dan sebagainya. Jadi sangat jelas perbedaannya antara benda tidak hidup alamiah dan benda tidak hidup buatan. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu ciri-ciri makhluk hidup sebelum kita masuk dalam proses pengklasifikasiannya. Kita harus tahu membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Maka kesempatan ini untuk tahu membedakan, maka ciri-ciri makhluk hidup kita harus mengetahuinya dulu. Ciri pertama adalah bergerak. Semua jenis makhluk hidup itu melakukan gerak. Apakah itu tumbuhan, hewan, manusia, itu pasti melakukan gerak. Yang berbeda adalah ada perbedaan gerak antara hewan seperti yang saya contohkan di gambar ilustrasi ini dengan tumbuhan. Gerak pada hewan biasa disebut dengan gerak aktif, bisa berpindah tempat kemana-mana, sementara gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif atau gerak terbatas karena tidak bisa berpindah tempat, hanya bagian-bagian tertentu yang bisa melakukan gerak. Jadi nampak ya, sama-sama makhluk hidup, sama-sama bergerak, tapi gerakannya berbeda. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah peka terhadap rangsang. Yang dimaksud di sini adalah ada tumbuhan itu yang memiliki kepekaan terhadap rangsangan dari luar. Contoh misalnya kalau kita pada posisi tertentu lalu tiba-tiba ada cahaya, kita sangat peka. Atau pada ada tumbuhan tertentu yang ketika disentuh itu daunnya menutup. Nah, ini yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Kalau kita disentuh, kulit kita disentuh, maka kita itu rasakan. Itu juga bagian dari kepekaan terhadap rangsangan. Nah, ini juga berbeda peka terhadap rangsang antara hewan dan tumbuhan. Apa yang terjadi kalau misalnya di rumah itu ada kucing lalu Anda memegang lidi. Anda baru pegang lidi, kucingnya sudah lari. Sementara kalau kita hari ini misalnya mengupas suatu tumbuhan, besoknya itu daunnya belum layu. Sama-sama peka terhadap rangsangan, tetapi ada yang lebih cepat menanggapi rangsangan, ada yang lambat memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Nah, itu perbedaan antara kepekaan atau peka atau iritabilitas pada tumbuhan dan hewan. Nah, perhatikan gambar ilustrasi ini termasuk kepekaan pada hewan. Jadi cara mengambil makanannya ini, cara membukanya ini kalau disentuh. Ini jenis hewan yang beracun dan ketika kita disentuh ada sesuatu yang hinggap di situ, itu sangat peka dan dia akan terbuka seperti ini. Nah, kepekaan ini yang dimiliki oleh makhluk hidup. Benda mati tidak memilikinya. Ciri ketiga adalah bernapas. Semua juga makhluk hidup itu bernapas. Yang berbeda adalah proses bernapasnya tentu berbeda. Tumbuhan proses bernapasnya berbeda dengan hewan, termasuk manusia. Nah, kalau kita lihat ini ada gambar ilustrasi yang saya letakkan di sini, seorang yang sementara menarik napas dengan panjang di sini karena baru selesai berolahraga. Proses bernapas. Semua makhluk hidup bernapas. Baik, kita lanjut. Ciri yang keempat adalah beradaptasi. Apa yang dimaksud dengan beradaptasi? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan barunya disebut adaptasi. Jadi kalau makhluk hidup tidak beradaptasi, maka suatu saat dia akan tergusur atau menjadi punah. Nah, salah satu kemampuan atau ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu adalah mampu beradaptasi. Nah, model tumbuhan ini kalau Anda perhatikan ini tumbuhan air. Tumbuhan ini dia tumbuh di air dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan air. Kita akan temukan ada tumbuhan yang berada di padang pasir yang kurang air,
ada tumbuhan di tempat yang lembab, itu semua adalah bentuk adaptasi tumbuhan. Hewan pun itu memiliki tingkat adaptasi yang seperti ini. Manusia adalah jenis makhluk hidup yang kemampuan beradaptasinya sangat tinggi. Yang kelima, memerlukan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Tumbuhan memerlukan makanan, hewan memerlukan makanan, manusia memerlukan makanan. Makanan, fungsi makanan pada makhluk hidup ini salah satunya adalah sebagai sumber energi. Pada manusia, makanan yang kita makan itu diolah di dalam sel tubuh menjadi energi, itu yang digunakan untuk aktivitas. Tumbuhan pun seperti itu, namun cara mengolah makanannya, cara memperoleh makanannya antara apakah itu manusia dan hewan dibandingkan dengan tumbuhan itu berbeda. Kita akan lihat nanti pada peristiwa respirasi dan fotosintesis di pokok bahasan selanjutnya, dan itu sangat jelas. Ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini adalah sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh yang tidak berguna lagi, yang harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan tetap berada di dalam tubuh kita, itu akan merusak sel-sel dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Contoh, urin kita setiap pagi kita harus buang, karena itu adalah zat sisa metabolisme yang tidak berguna yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Karena apabila ada terus di dalamnya, maka dia akan merusak sel-sel yang lain dan menimbulkan beberapa penyakit. Keringat dan sebagainya itu adalah zat sisa. Lalu tumbuhan, bagaimana caranya tumbuhan mengeluarkan zat sisa? Dalam proses pernapasan, tumbuhan itu pada proses pernapasan itu kan mengeluarkan oksigen. Perhatikan pada siang hari, kenapa kita begitu sejuk kalau kita di bawah pohon? Karena dia pada saat siang hari tumbuhan mengeluarkan oksigen. Ini yang mengeluarkan zat sisa. Apa yang mau ditunjukkan gambar ilustrasi ini? Pada sapi ini dia bisa membuang urin, dia bisa membuang fesesnya itu, dan semua yang dibuang itu adalah sisa zat sisa dalam tubuh. Ciri selanjutnya yang kita akan lihat hari ini adalah berkembang biak. Dalam biologi yang dimaksud dengan berkembang biak, kemampuan suatu makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan melalui berbagai cara, itu yang disebut dengan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak, hewan dapat berkembang biak, manusia berkembang biak. Dan dalam perkembangbiakannya itu juga cara berkembang biak tumbuhan dan hewan juga berbeda. Itu ciri yang ketujuh. Ciri yang kedelapan adalah tumbuh dan berkembang. Saya mau ambil ilustrasi seperti ini. Kalau kita baru lahir, paling tidak misalnya berada di misalnya berat badan 3-4 kilogram. Dalam jangka waktu 1 minggu ini pasti bertambah beratnya. Mengapa? Karena ada tumbuh. Apanya yang tumbuh? Pertumbuhannya itu ada yang selnya bertambah kalau pada tumbuhan, kemudian sel-sel bertambah, mengalami ukurannya bertambah besar dan sebagainya, itu yang membuat pertambahan. Namun tumbuh dan berkembang pada hewan dan hewan manusia dibandingkan dengan tumbuhan itu berbeda. Kalau tumbuhan itu tumbuhnya tidak terbatas sepanjang dia masih hidup. Sementara pada hewan dan manusia ada batas pertumbuhan. Manusia kalau sudah dewasa tidak akan mengalami pertumbuhan lagi. Hewan kalau sudah dewasa tidak akan mengalami pertumbuhan lagi. Nah, pola pertumbuhan antara tumbuhan dan hewan itu berbeda. Ciri yang ke-9, ini gambar ilustrasi tadi, saya katakan tadi ini kalau baru lahir kan modelnya begini. Nah, pada sampai saat ini tidak akan tumbuh lagi kalau kita, karena pertumbuhan kita terbatas.
Kalau tumbuhan itu sepanjang dia masih hidup, maka dia akan bertambah tinggi terus. Ciri yang kesembilan adalah memiliki bahan genetik. Bahan genetik adalah bahan molekul atau senyawa kimia yang berada pada makhluk hidup yang berperan memberikan ciri-ciri atau identitas pada makhluk hidup itu. Misalnya, dalam satu keturunan itu, kalau kekerabatan antara makhluk hidup, itu pasti ada materi genetik atau bahan genetiknya yang sama. Masih ingat kan? Kalau ada peristiwa-peristiwa kecelakaan, misalnya pesawat, maka yang diperiksa sebenarnya bahan genetiknya, walaupun hanya organ-organ tertentu yang diambil. Ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi siapa jasad yang kita temukan, walaupun tidak bisa dikenali, tapi melalui bahan genetik pada makhluk hidup ini bisa diketahui. Bahan genetik pada tumbuhan dan hewan banyak digunakan dalam pemuliaan tumbuhan dan sistem reproduksi atau teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ini struktur DNA yang di dalamnya mengandung genetik. Semua makhluk hidup pasti memiliki struktur ini, dan sebenarnya ini yang membawa ciri-ciri khas pada setiap individu, apakah itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, demikian pertemuan kita hari ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana, apa dasar dalam mengklasifikasikan tumbuhan.